Pertarungan sengit tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu sore kemarin. Kejar-kejaran skor turut mewarnai duel antara Persib Bandung kontra Persebaya Surabaya di depan ribuan bonek mania. Bojan Hodak pun mengaku sangat terkesan dengan atmosfer pertandingan ini. Persib Bandung sempat unggul pada menit keempat dari sepakan Ciro Alves. Namun Persebaya Surabaya bereaksi dengan cepat guna membalikkan keadaan. Gol balasan lahir dari manuver Bruno Moreira dari sisi kiri dan melepas tendangan keras meski sudah dikepung bek Persib Bandung. Setelah itu Bruno mencetak gol kedua lewat titik putih. Hadiah penalti ini terbilang kontroversial karena benturan terjadi antara Teja Pakualam yang hendak mengambil bola di udara dengan Sho Yamamoto. Alih-alih memberikan pelanggaran untuk Persib Bandung, wasit malah menunjuk titik putih. Mengenai gol kedua, Bojan Hodak menolak memberikan komentar. Namun situasi berbalik di babak kedua karena anak-anak Bandung bisa bangkit. Dua gol balasan dicetak oleh David da Silva untuk membuat skor berubah menjadi 3-2. Bomber asal Brazil ini dengan klinis memanfaatkan peluang yang didapat untuk menjadi gol. Sang pelatih menilai timnya memang layak membawa pulang 3 poin dari Surabaya. Hasil ini membuat Persib Bandung tidak kalah pada 8 laga terakhir dan 6 diantaranya ditutup dengan kemenangan. Bojan menyebut ini jadi modal menatap laga tandang melawan pemuncak klasemen sementara, yakni Borneo FC di pekan ke-16. Di babak pertama Persebaya bisa tampil lebih baik. Kami mencetak gol lebih dulu, dan untuk gol balasan sebenarnya kami sudah bersiap. Tetapi Bruno begitu sulit menghentikannya dan masih bisa mencetak gol. Untuk gol kedua, saya tidak mau memberi komentar terkait keputusan wasit karena itu bisa membuat saya dalam masalah. Babak kedua, kami bisa bermain lebih dominan serta bisa mencetak 2 gol. Kami bisa memaksimalkan peluang untuk menjadi gol dan kami pantas menang. Ini jadi kemenangan penting bagi kami dan sekarang kami akan fokus untuk menghadapi Borneo. Kami dalam rentetan kemenangan dan menambah kepercayaan diri. Jelas Bojan Hodak. Tertinggal 1-2 di babak pertama tidak lantas membuat Persib Bandung putus asa. Tim asuhan Bojan Hodak meledak di babak kedua hingga akhirnya berbalik unggul 3-2 dalam lawatannya ke Stadion Gelora Bung Tomo. Brace dari David da Silva yang membuat penggawa Maung Bandung membawa pulang 3 poin. Bojan Hodak pun memaparkan kunci sukses tim mampu bangkit di babak kedua. Menurutnya yang terpenting ialah ketenangan pemain ketika turun lagi ke dalam lapangan usai turun minum. Karena ini bukan kali pertama mereka berada dalam kondisi tertinggal. Persib menurutnya sudah pernah ada di situasi yang tertinggal ketika masuk ke locker room. Jadi Bojan Hodak sebagai pelatih hanya meminta pemain untuk bermain dengan karakter yang kuat di babak kedua. Dia juga senang karena anak asuhannya saling memberi semangat satu sama lain. Selain karakter yang kuat untuk bangkit, strategi yang diterapkan juga berjalan dengan bagus. Skema serangan balik menghukum tuan rumah yang memainkan permainan terbuka. Ditambah kehadiran para pemain pengganti memberikan tenaga baru seperti Fred Butuan karena membidani lahirnya gol ketiga. Kuncinya adalah kami tidak down meski tertinggal. Karena ini bukan pertama kalinya kami ketinggalan lebih dulu di babak pertama. Kami pernah ada di situasi seperti ini dan mampu memperlihatkan karakter. Ini jadi hal yang penting. Dan tadi di ruang ganti, pemain pun satu sama lain memberikan semangat. Dan kami optimis bisa mengubah situasinya. Secara taktik juga saya rasa kami bermain dengan bagus. Jadi pada akhirnya yang terpenting adalah bermain selama 90 menit ritme yang sama. Dan juga pemain dari bench jangan dilupakan, karena mereka penting. Mereka bisa mengubah permainan. Jelas Bojan Hodak. Sementara itu, keputusan Bojan Hodak pada menit ke-54 sempat menuai pertanyaan karena mengganti Beckham Putra Nugraha. Padahal 2 menit sebelumnya pemain 21 tahun ini baru saja mengirimkan assist untuk David da Silva dan membawa tim menyamakan skor menjadi 2-2. Sang pelatih pun angkat bicara mengenai keputusan dalam laga kontra Persebaya ini. Dia menilai sang pemain belum sepenuhnya siap bermain 90 menit pada laga intensitas tinggi. Karena sang pemain memang baru pulih dari cedera paha yang membuatnya absen cukup lama. Memang ada kontribusi besar dari Beckham Putra Nugraha lantaran membidani lahirnya gol dari David da Silva. Tetapi Bojan Hodak juga harus memperhatikan kondisi dari pasukannya.
pertimbangan memasang Fred Butuan sebagai pengganti juga jitu karena dia yang memulai serangan untuk gol penentu kemenangan pada menit ke-70. Itu karena Beckham belum siap bermain dalam laga yang intensitasnya tinggi. Begitu juga sebenarnya dengan Ciro. Tapi kami menarik Beckham lebih dulu tadi. Memang dia memberi assist untuk terciptanya gol. Tapi saya melihat dia belum sanggup bermain di laga yang intensitasnya tinggi. Jadi itu adalah alasan saya memasukkan Fred. Dan Fred juga bermain dengan baik. Jelas Bojan Hodan. Selain itu, kemenangan ini penting bagi Ciro Alves. Tambahan 3 poin mampu mempertahankan posisi Persib Bandung untuk tetap berada di peringkat ketiga besar. Persebaya juga memberikan perlawanan. Namun kuncinya ada pada babak kedua. Permainan Persib Bandung luar biasa. Gol cepat yang dicetak Ciro Alves juga dinilai mampu meningkatkan mentalitas tim. Walaupun tim sempat dibuat ketinggalan, namun pada akhirnya Pangeran Biru yang menggondol kemenangan. Hari ini adalah big match, dan ini adalah kemenangan penting bagi kami. Persebaya merupakan tim yang bagus, dan hari ini mereka menunjukkan permainan bagus. Mereka bisa unggul di babak pertama, tapi kami pada babak kedua bermain luar biasa. Jadi selamat kepada pemain dan pelatih atas kemenangan ini. Mencetak gol cepat bagus untuk meningkatkan mental tim. Tapi setelah itu Persebaya mencetak 2 gol. Tapi saya senang karena tim meraih kemenangan. Jelas Ciro Alves. Di sisi lain, Joseph Gombau, pelatih Persebaya Surabaya, memohon maaf sebesar-besarnya kepada fans Persebaya Surabaya usai timnya kalah dari Persib Bandung. Usai laga, pelatih Persebaya Surabaya pun mengaku bahwa kekalahan ini disebabkan oleh kesalahan-kesalahan mendasar anak asuhannya. Pelatih asal Spanyol tersebut menambahkan bahwa timnya kalah karena kesalahan kecil pada momen-momen tertentu. Pelatih asal Spanyol tersebut kecewa dengan kekalahan tersebut. Karena itu, Joseph Gombau meminta maaf kepada fans setia Persebaya Surabaya usai gagal mempersembahkan 3 poin saat berjumpa dengan Persib Bandung. Persebaya memulai pertandingan kurang mulus karena kebobolan di menit awal, karena kita tidak bertahan dengan baik dan akhirnya membalikan keadaan di babak pertama lewat effort besar. Kita unggul 2-1. Tapi di babak kedua, saya pikir bahwa para pemain melakukan kesalahan yang membuat lawan bisa memenangkan pertandingan. Saya sebenarnya yakin bahwa pada laga ini Persib menang. Tapi karena kita melakukan kesalahan dan mereka mempersiapkan diri dengan baik, dan seluruh respek untuk Persib, dan mereka telah melakukannya dengan baik. Tetapi saya kecewa dengan kekalahan ini karena kesalahan-kesalahan simpel dan lakukan kesalahan taktik. Hal seperti ini sangatlah mendasar dalam sepak bola. Tapi kami tidak memiliki hal mendasar tersebut. Tidak semua terjadi pada babak kedua. Kita kalah karena melakukan kesalahan dalam beberapa momen yang membuat mereka mencetak gol. Kita hilang konsentrasi dan mereka bisa memanfaatkan second ball. Saya tidak melihat bukan soal kesalahan saat bertahan, karena pada gol pertama adalah kesalahan pemain bertahan saat mengantisipasi throw-in. Lalu pada gol kedua juga seperti itu. Persib dapat second ball yang tidak dapat direbut oleh pemain Persebaya, yang akhirnya dikonversi Persib jadi gol kedua. Jadi saya minta maaf kepada fans yang tidak bisa mempersembahkan 3 poin. Mestinya semua kecewa. Ini semua soal tim untuk bekerja lebih baik pada laga-laga selanjutnya sebagai salah satu bentuk progres permainan. Jelas Joseph Gombau. Really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man.